hampir kurang lebih 8 bulan saya nggak berani ketemu orang. Akibat sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Oleh Yusuf Mansur terhadap ibu? Iya, kepada saya. Sebagai istri? Iya. Oh. Status Trauma? Trauma, Pak. Saya butuh waktu hampir 2 tahun untuk menyembuhkan trauma healingnya itu. 8 bulan saya ngalamin trauma dan saya butuh 2 tahun. Saya untuk akhirnya bisa melupakan si trauma itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Ada informasi mengejutkan yang lagi-lagi datang dari Yusuf Mansur. Dari Thaibah TV, wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Ana, terungkap fakta baru. Terungkap sesuatu hal yang baru. Ini pernyataan dari Ibu Ana bahwa ternyata Yusuf Mansur dan Ibu Ana ini menikah sampai 3 kali. Artinya nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Dengan cara nikah yang sama. Tanpa wali, tanpa saksi, hanya berdua saja, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Ana ini. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak Darso. Ya. Hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah, setelah hampir 2 minggu ya Pak. 2 minggu terakhir kita ketemu. Iya. Ada, jujur aja, ada satu akun. Iya. Yang satu akun itu dia menyerang saya. Karena kan saya baca nih Pak, saya baca. Jadi dari link yang dikirimkan ke saya oleh siapapun teman-teman saya, itu biasanya saya buka. Saya buka, kemudian komennya saya baca. Jadi saya sedikit banyak hampir tahu lah apa yang dikomentari atau apa ditulis sama netizen. Ada satu akun. Akun ini memakai nama saya plus nama panggilan saya, ya, plus kota tempat tinggal saya. Setelah saya cek, kan setiap kali yang komen itu profilnya saya buka, ya, profilnya saya buka ini siapa. Begitu saya buka ternyata ini profil baru. Berarti kan apa istilahnya Pak, buzzer atau apa istilahnya? Buzzer dari siapa Bu? Ya mungkin netizen juga udah tahu lah dari siapa ya. Kalau yang menyerang saya kan berarti yang orang yang berseberangan dengan saya dong. Terus dia kan pakai nama asli saya, nama panggilan saya, kemudian komennya ya begitulah ya. Berarti orang ini kenal banget dengan Bu Ana. Tahu dong, makanya dia tahu nama saya kan, nama asli saya, nama panggilan saya, kemudian kota tempat tinggal saya. Tahu banget berarti dia. Ibu menilai ini sebuah serangan untuk Bu Ibu? Iya dong, karena kan kalimatnya menyerang, menyerang. Tapi saya tantang ke akun itu, saya suruh pantengin akun saya, karena kan akan saya bongkar lagi yang 70%. Ini kan baru 30%. Baru 30%. 70% masih saya simpen. Nanti Anda yang punya akun itu tungguin akun saya pantengin channelnya Pak Darso. Jangan shock nanti kalau saya buka yang 70%. 70% dengan Yusuf Mansur ya Bu? Iya, kan ini baru 30%. Pantengin aja terus, saya tunggu Anda. Saya jangan lengah terus, pantengin saya. Bu Ana ada kritik. Jangan-jangan akun itu akun Yusuf Mansur sendiri. Ini kepada Ibu Ana, nggak usah khawatir. Kalau untuk buzzer kayaknya agak sulit ya. Saya berpikir bahwa Yusuf Mansur mau repot-repot bayar buzzer untuk membela dia gitu. Dugaan saya, ini dugaan ya, kemungkinan besar itu malah justru dia juga, teman-teman. Kan dari pemerhati video kita, video Thaibah ini, bahwa Ibu Ana terlalu ceria, terlalu senang lah ketika menyampaikan cerita soal pernikahan, tentang penyesalan menikah dengan Yusuf Mansur dan lain sebagainya. Sebenarnya suasana hati Ibu seperti apa sih Bu, sehingga orang bisa menilai Ibu terlalu nggak sedih, nggak berduka lah dengan pengakuan Ibu Ana selama ini. Suasana Ibu ketika membuka pengakuan ini sebenarnya gimana Bu? Satu, Pak Darso. Pak Darso atau siapapun yang mau tahu apa yang terjadi harusnya tanya orang-orang yang di sekeliling saya. Bagaimana saya mengalami
masa kegelapan kalau saya bilang ya, masa kegelapan di mana saya terpuruk parah, saya harus merangkak, saya kehilangan banyak hal. Itu tanya sama orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kalaupun sekarang seolah-olah ekspresi yang tertangkap, ya kan, atau yang dinilai oleh netizen kok seolah-olah saya gembira ketika menjatuhkan atau menjelekkan atau segala macam kalimatnya, mungkin itu kegembiraan itu tuh karena saya sudah 12 tahun lebih menyimpan kekecewaan atau permasalahan ini, sehingga ketika saya berani untuk speak up dan muncul ke publik, si rasa itu mungkin sudah hilang. Muncul, Pak. Si rasa itu sudah hilang, masa kegelapan itu sudah hilang. Sekarang saya berusaha untuk memperbaiki atau menuju ke kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan munculnya saya bukan berarti saya gembira karena saya menyeret nama seseorang. Enggak, justru saya berharap oke, nggak apa-apa, saya yang jadi korban dalam tanda kutip. Tapi mudah-mudahan dari cerita ini ada ibrah yang bisa diambil. Jangan ada perempuan lain yang tertipu di luaran sana. Udah cukup saya aja. Itu dengan siapapun juga maksudnya. Dengan siapapun juga. Jadi kita jangan tertipu dengan mau nama besar atau apa, oknum lah ya. Kita nggak bisa sebut salah seorang, tapi oknum aja. Jadi kita jangan tertipu. Sebenarnya itu message-nya, Pak. Jadi kalau saya harus nangis-nangis lagi, ya masa itu udah terlalu lama, bertahun-tahun yang lalu saya hancur lebur. Dan hanya orang-orang sekeliling saya yang paham, dan mereka masih support sama saya sampai sekarang. Kita tidak tahu ya apa yang dirasakan oleh seseorang, jadi kita tidak bisa menilai orang hanya dari sisi luarnya saja. Cerita dulu kayak Jessica yang kopi cyanida itu kan banyak yang menilai bahwa dia gini, dia gitu karena dia tidak pernah sedih, dia selalu tersenyum setiap kali tertangkap kamera. Belakangan ketahuan ketika ditayangkan di Netflix itu diungkapkan oleh Otto Hasibuan bahwa Jessica tidak mau kelihatan sedih hanya karena ibunya, dia tidak ingin ibunya ikutan sedih, teman-teman. Ibu Ana juga seperti itu, bahkan orang dalam keadaan tersenyum pun kita tidak tahu apakah dia benar-benar sedang senang atau sedih. Orang yang terlihat menangis pun kita tidak tahu apakah dia bersandiwara atau bagaimana. Jadi kita fokus saja ke kasusnya, teman-teman. Kita fokus saja ke kasusnya bahwa ini bukan perbuatan yang main-main. Ini bukan perbuatan yang menurut saya harus dimaklumi, teman-teman. Karena seorang tokoh, seorang public figure yang kemudian menikahi seorang wanita ini sampai 3 kali dan tidak menggunakan rambu-rambu agama, tidak menggunakan aturan agama, ini malah melanggar syariat-syariat yang kita tahu, yang kita diajarkan, teman-teman. Di video kemarin saya sudah tayangkan dari channel YouTube Arah Kebenaran, beberapa pendapat dari Ustadz mengenai nikah tanpa wali, tanpa saksi, semua mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan, bahkan sangat diharamkan, teman-teman. Kita harusnya fokus di situ, teman-teman. Malah kita kebalik, fokus di Ibu Ananya ini. Kalau akun yang disebutkan oleh Ibu Ana tadi, saya yakin dan percaya itu bukan orang lain. Mereka juga, teman-teman. Bahkan bisa jadi orang itu sendiri gitu. Hanya orang-orang sekeliling ibu lah yang tahu gitu, kesedihan ibu. Betul. Dan anak saya terutama mungkin bagaimana dia mengalami penderitaan. Sehingga itu tidak perlu lagi ditampilkan di. Gak usah, sudah cukup saya aja yang merasakan itu. Saya sudah berusaha untuk move on. Jadi kalau itu saya munculkan lagi, tergali lagi, takutnya saya jadi kepikiran lagi. Kalau sekarang kan saya udah berusaha untuk maju ke depan nih, Pak. Maju ke depan. Mudah-mudahan saya bisa manfaat, ceritanya bisa diambil ibrohnya. Itu jauh lebih baik ketimbang sedih-sedihan lagi. Bu Ana, selain itu ada juga netizen yang bertanya seperti ini, Bu. Masa pernikahan yang sebentar ya, kurang lebih 2 tahun ya, Bu, tapi bisa begitu menyimpan atau meninggalkan bekas yang begitu dalam di hati ibu, sehingga sampai lebih dari 10 tahun baru ibu mau mengungkapkan ini. Berani muncul ke publik. Oke. Jadi kita flashback sedikit ya, Pak. Kalau ditanya kerugian, saya itu kan dari 2011 sampai ini masalah kerugian ya? Iya, kerugian. Itu kan saya kehilangan rumah, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan keluarga, dan lain-lain. Itu kalau saya ceritain beda segmen lagi, Pak, untuk membahas ini. Kemudian ada masa di mana saya juga mengalami trauma
Trauma? Iya, trauma Pak. Saya hampir kurang lebih 8 bulan. Saya nggak berani ketemu orang. Akibat sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Oleh Yusuf Mansur terhadap ibu? Iya, kepada saya. Sebagai istri? Iya. Oh. Satu Trauma? Trauma Pak, saya butuh waktu hampir 2 tahun untuk menyembuhkan trauma healingnya itu. 8 bulan saya ngalamin trauma dan saya butuh 2 tahun. Saya untuk akhirnya bisa melupakan si trauma itu. Nah, ini yang saya belum ungkap, ini yang netizen belum paham karena saya belum mau cerita. Mungkin nanti suatu saat trauma itu? Cerita. Iya. Kalau sekarang ibu belum mau cerita soal trauma? Saya belum mau karena masih suka ada dendam dalam hati. Kalau saya bicara lagi soal trauma itu, saya langsung flashback dan saya langsung dendam lagi. Dalam waktu pernikahan yang pendek seperti itu bisa menimbulkan atau melahirkan trauma yang begitu dalam yang seperti ungkapan ibu ini, atau bagaimana Bu? Jadi gini Pak, kan saya itu ketemu beliau 2011, ya kan? 2011 itu sekitar bulan Juni, yang pernikahan pertama. Jadi kan ada beberapa kali pernikahan sebenarnya. Pernikahan pertama dan ada beberapa kali pernikahan. Iya betul. 2011 itu bulan Juni itu pernikahan pertama yang saya cerita di podcast Bapak. Jadi yang ibu ceritakan itu pernikahan pertama? Itu pernikahan pertama. Oh, iya. Kan pernikahan pertama. Nah, di pernikahan pertama itu yang saya tanya ketika beliau apakah menikah harus menemui ayah saya gitu kan, yang beliau jawab nggak usah dan segala macam. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Nah, sepanjang dalam masa pernikahan itu sampai 2012, kurang lebih Februari saya pernikahan pertama itu? Ya, pernikahan pertama. Kan saya nggak dinafkahi tuh, ya kan. Kemudian tidak ada tuh yang namanya hubungan suami istri selain saya harus ke Jakarta sesuai dengan schedule beliau, ya kan. Nah, tiba-tiba di Februari itu saya diceraikan via BBM, ya kan. Alasannya waktu itu ya pokoknya tidak bagus untuk dilanjutkan atau apa, saya lupa lah. Saya juga nggak protes sih, saya akan aja oke. Nah, kita putus tuh Pak, ya kan, putus. Maret saya umroh, ya 2012 itu saya umroh ke Mekah. Kebetulan waktu itu umrohnya di akhir Maret, ya di akhir Maret, awal April saya kembali ke Indonesia. Pas kembali ke Indonesia, 2 hari setelah kembali ke Indonesia, 2 atau 3 hari, saya dihubungi beliau lagi. Di tahun 2013? Di 2012 Pak. 2012 kan pernikahan pertama 2012 kan cerainya. Pulang dari umroh itu saya disuruh nemuin beliau di Jakarta, tapi saya udah kembali ke kota saya nih ya. Nah, pas yang kedua ini saya kan tanya sama beliau untuk apa gitu kan. Dia mengajak ibu untuk menikah lagi? Pada saat itu untuk bertemu dulu di Jakarta. Saya sebenarnya udah nggak mau. Saya tanya untuk apa, tapi akhirnya saya berangkat juga. Saya lupa, setelah sekian hari saya masuk kantor dulu, saya ke Jakarta. Saya nemuin beliau di salah satu stasiun TV, ya di salah satu stasiun TV di Jakarta. Nah, di situ beliau mengutarakan lagi. Kan baru sekitar 1 bulan 2 bulan bercerai ya, 1 bulan 2 bulan. Terus beliau menyatakan lagi, mau nggak saya nikahin lagi. Saya saat itu bertanya lagi, untuk apa? Dia bilang gitu, kan mahar aku yang pertama aja belum dibayar. Aku bilang gitu. Terus saya selama menikah kemarin saya nggak diperlakukan sebagai istri, nggak dikasih nafkah. Seperti janji dia mau ngasih sekian kan setiap bulan. Saya nggak ditanya tuh rumah di mana. Dan segala macam, pokoknya yang beliau janjikan tuh nggak ada. Nah, di pernikahan kedua kan beliau berjanji sama saya. Di pernikahan kedua ini apa yang dia janjikan kepada Bu Ana? Apa yang Yusuf Mansur janjikan? Iya, jadi pas yang kedua setelah pulang umroh itu yang saya ketemu di stasiun TV itu kan beliau berjanji, karena saya kan ungkap nih di pertama aja begini. Terus beliau berjanji, oke, nanti apa yang saya janjikan saya penuhi di pernikahan kali ini. Ya saya pikir waktu itu benar kali ya gitu kan. Terus ya sudahlah, toh saya kan memang masih dalam proses hijrah itu kan Pak. Kan saya nulis buku kan di proses itu, buku yang akhirnya membawa saya berkeliling kota itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, dapat lagi guru untuk ngajarin yang dalam konteksnya halal kan. Kalau umpamanya halal kan mungkin bertanyanya akan lebih baik gitu. Akhirnya saya mau gitu. Terjadilah pernikahan kembali. Bu, sebelum saya bertanya soal janji itu, yang mau tanya cara menikah yang kedua ini masih sama dengan yang pertama? Masih sama ya? Masih sama. Bahwa berdua saja, tanpa saksi, tanpa kan wali? Kalau nggak salah tuh
kalau masa idah belum lewat, ya. Boleh rujuk atau apa istilahnya Iya, gitu iya. ya. Kan saya memang awam Pak, jadi kalau Iya. ada netizen bertanya, kok bodoh banget, kan saya emang nggak mempelajari ilmu agama dulu, saya Iya. kan nggak ngerti gitu loh. Kali kedua pernikahan ini ibu dikasih mahar berapa? Enggak juga. Enggak juga. Ya dijanjiin aja, Janjikan. maksudnya dijanjiin. Kan beda kalau dulu maharnya mulai bentuknya X, Iya. sekarang bentuknya Y gitu. Tapi Oh, kan karena dia nggak bawa gitu, Iya, iya. ya nanti ya gitu bahasanya. berapa lama proses nikah kedua ini? Sampai 2013. Dari 2 tahun ya? Tapi 2013 itu saya lupa bulannya itu Iya. apa. Ya, saya kembali di cerai lagi. Tetap bertemu di Jakarta, Tetap tetap seperti yang pertama itu, skema-skema atau Tetap. pertemuan itu. tetap. Nah, sekarang soal janji, apakah betul dipenuhi janji dia pada pernikahan kedua ini? Enggak juga. Oh, dan ibu dicarikan lewat BBM juga Mas? Waktu itu ada pertemuan di jadi kan beliau ada MLM ya, MLM-nya Ya. itu. Saya kan termasuk salah satu leader atau apa sih Pak Ya, istilahnya, ya, ya. leader kan. Ya, Ada pertemuan di Jakarta. ya. Malam itu, besoknya pertemuan, malamnya saya Diceraikan masih lewat pesan masih. gitu loh. Jadi besok pagi pas saya ketemu itu beliau ada di acara gitu Ya. kan, saya ada di acara itu, ya saya pulang ngeliat aja. Pernikahan pertama dan pernikahan kedua, ada pernikahan ketiga. Iya. Sebelum menikah yang ketiga, itu kapan menikah ketiga itu, Bu? Iya, jadi kan 2013 tuh ya Pak. Iya. 2013 saya terakhir berpisah tuh saya nggak pernah komunikasi lagi gitu. Hmm. Maksudnya ya udah saya sih Iya. lepas aja gitu, nggak Iya. ada nuntut ABCD, ya sudah lah nggak apa-apa. Iya, Emang iya. kamu kalau nggak mau ngasih atau gimana ya Iya. sudahlah gitu kan. Iya. Nah, kan lama tuh saya di kontak lagi sama beliau, kan sempat lama sekian tahun gitu ya, Iya. nomornya nggak bisa dihubungi, dan saya juga nggak cari tahu, saya nggak nyari Iya. kontak atau segala macam, berusaha kontak atau DM ke IG, nggak ada. Saya begitu beliau lepas total, saya nggak nyari, bisa Iya. saya lepasin aja gitu. Saya Iya. punya kehidupan baru lagi, disitulah yang saya bilang masa terseok-seok saya, masa Iya. kegelapan saya yang saya harus bangkit sendiri gitu kan. Iya. Ibaratnya saya nggak ada tuh ini segala macam berusaha mencari tahu beliau, nggak ada, saya lepas total. Sampai suatu saat di 2017-an Iya. beliau ngontak saya lagi Berarti ibu nggak buang dengan nomor baru. Oh, dengan nomor dia. Dengan nomor baru, yang nomor lamanya kan saya save nama gitu kan, tiba-tiba ngontak saya. Waktu itu beliau kalau nggak salah lagi di Tanah Suci ya. Jadi ibu tidak pernah ganti nomor. Enggak, saya nomornya masih, Dan makanya di- enggak. Dan 2017 ini Yusuf Mansur mengontak ibu dengan nomor baru. Nomor baru, kalau nggak salah beliau lagi di Tanah Suci saat Tanah itu Suci. sih ngontak saya. Apa? Tiba-tiba Iya. katanya keinget saya, kalau pengen Oh. kontak saya aja saat itu. WA pembukaannya ya. Ya. Pembukaannya. Dan mengajak nikahnya saat itu juga. Enggak, basa-basi dulu lah. Ya. Basa-basi dulu, saya lupa tuh berapa minggu kemudian atau gimana ngajak lagi bertemu. Nah, itu berarti 2013, 14, 15, 16, sekitar 4-5 tahun ya. Setelah Baru 5 ketemu tahun lagi. baru ketemu lagi. Dalam masa itu ibu tidak pernah menikah. Enggak ada, saya Nggak tidak ada, pernah menikah dan saya tidak bersentuhan dengan lelaki. Oke. Demi Allah, demi Rasulullah. Oke. Pernikahan ketiga ini dalam tahun 2017 masih sama dengan pernikahan pertama dan kedua, cara-caranya. Iya, Masih masih sama. Pak, masih Dalam begitu. periode ini berapa lama, Bu, usia pernikahan yang ke Nah, ketiga ini? di yang ketiga ini, Ya. kan saya 5 tahun nggak ketemu beliau nih. Iya. Ada hal-hal yang saya tidak nyaman. Saya nggak bisa ungkap ya Pak. Iya. Hal-hal yang saya tidak nyaman, yang saya akhirnya memutuskan saya lah yang meninggalkan beliau. Saya nggak mau lagi bertemu sampai detik ini. Saya belum pernah bertemu beliau sampai detik ini. Sampai detik ini. Berapa lama usia pernikahan yang ketiga? Hitungan bulan sih, tapi saya Hitungan lupa bulan. hitungan bulan. Artinya nikah di tahun 2017 dan bercerai dalam tahun itu juga. Iya, tapi nggak lama, 3 bulan, 4 bulan gitu loh. 3 bulan, 4 bulanan lah. Trauma itu ada di pernikahan yang kedua atau ketiga? Yang ketiga Pak. Yang ketiga. Yang sampai saat ini saya nggak mau bertemu beliau. Oh. Sampai saat ini saya nggak mau, karena saya masih ingat sama traumanya. Iya. Begitu mendalam yang ibu Iya. rasakan trauma itu ya, Bu. Banget. Oke.
Jadi janji juga tidak dipenuhi. Ya, tapi saya tidak juga tidak juga mengingkari beliau memberikan kontribusi, iya, tapi kan membantu, konteksnya membantu, bukan membiayai. Kalau membiayai kan berarti seluruh kebutuhan saya dibiayai, Pak. Tapi kalau membantu kan sebagian dibantu. Ada beliau pernah membantu juga. Apa alasan dia meminta ibu untuk menikah yang ketiga ini? Kalau yang kedua kan untuk merealisasikan janji yang pernikahan pertama. Kalau yang ketiga ini? Saya lupa, Pak, alasannya. Cuman ya apa ya istilahnya, saya lupa jujur saya lupa, dan saat itu saya mau itu karena kan setelah sekian lama saya sih hanya berpikirnya positif aja sih. Toh saya kan tidak pernah disentuh laki-laki ya setelah sama beliau, saya tidak ada berhubungan, disentuh pun tidak. Jadi saya pikir siapa tahu tetap aja memberi kesempatan, saya sih niatnya siapa tahu berubah. Setelah bercerai tahun 2017 itu ibu menikah lagi dengan orang lain? Enggak ada. Belum. Sampai sekarang ya, Bu? Belum, Pak. Andai tiba-tiba Yusuf Mansur menghubungi ibu untuk pernikahan yang keempat? Enggak bisa kalau enggak bisa. Masa harus nikah dulu sama yang lain? Oh iya. Oke. Bisa. Oke, Bu Ana, apa yang ibu sampaikan sekarang kepada Yusuf Mansur, kepada netizen? Silakan. Kalau untuk beliau sih ya mudah-mudahan aja nggak ada korban selain saya sih. Mudah-mudahan itu satu. Terus ya mudah-mudahan dikasih jalan keluar terbaik dari Allah. Tetap aja saya mendoakan yang terbaik, ya kan. Sesama umat muslim kan saling memaafkan, tapi ya kalaupun ternyata saya akhirnya speak up, ya mungkin karena sudah 12 tahun saya nunggu, mungkin batas sabar saya sudah hilang kali ya, Pak. Dengan janji-janjinya. Kalau untuk netizen ya nggak apa-apa sih ya. Untuk yang support saya terima kasih, alhamdulillah. Jadi saya ketika baca menambah semangat saya untuk terus bangkit. Kalaupun yang membuli ya nggak apa-apa juga, toh mereka kan nggak paham apa yang saya alamin dan tidak merasakan apa yang saya alami, jadi ya nggak apa-apa, it's okay. Dua-duanya terima kasih aja. Iya. Saya agak beremosi mendengar pengakuan ibu kali ini, Bu. Nanti kalau saya ceritakan yang bab ini, Indonesia bisa shock, Pak. Bab trauma maksud ibu? Iya, Bapak nanti bisa, ya maksudnya yang dengar bisa shock. Yang akun itu mungkin untuk mantengin akun saya, tunggu aja nanti pasti saya spill juga. Berarti saya harus menunggu ketetapan hati Bu Ana untuk bercerita lagi. Untuk berani, karena ketika saya nanti muncul berani bercerita, berarti saya punya bukti yang kuat untuk ditampilkan. Ya, di sini Bu Ana mengatakan dia akan menceritakan ketraumatisannya itu, traumanya itu ya, yang saya sebenarnya sudah bisa membaca traumanya di bagian mananya. Karena di sini Bu Ana menceritakan bahwa dia trauma setelah pernikahan ketiga. Di pernikahan ketiga itu, kalau teman-teman simak tadi cerita dari Bu Ana, di pernikahan pertama, kedua itu Yusuf Mansur yang menceraikan. Tapi di pernikahan yang ketiga ini justru Ibu Ana yang memutuskan untuk meninggalkan Yusuf Mansur. Dan pernikahan ketiga ini itu setelah 4 tahun, dari 2013, 14, 15, 16, 17. Ada apa Yusuf Mansur setelah 4 tahun kemudian kembali menghubungi Ibu Ana, lalu kemudian mengajak menikah, mereka menikah beberapa bulan, Ibu Ana merasakan trauma di situ. Apa yang sudah terjadi dengan Yusuf Mansur? Dan di sini Ibu Ana juga mengatakan semoga tidak ada korban-korban yang lain. Ini bagi saya adalah sebuah clue bahwa orang ketahuan mencuri itu kebanyakan setelah beberapa kali dia mencuri. Jarang orang ketahuan mencuri itu di mencuri pertamanya gitu. Jarang. Kebanyakan orang ketahuan mencuri itu setelah 2, 3, 4, 5 kali mencuri baru dia ketahuan mencuri, teman-teman. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada anak-anak yang lain, teman-teman. Saya tidak menuduh tentunya. Di sini kita beropini dan menduga, teman-teman. Dan teruntuk netizen, saya sebenarnya tidak fokus kepada sebuah akun yang dikatakan oleh Ibu Ana tadi bahwa akun tersebut memakai nama Ibu Ana, asal Ibu Ana, kampung Ibu Ana. Itu bukanlah seorang netizen biasa, bukan pula buzzer. Itu adalah orang yang punya irisan dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Ana itu sendiri. Jadi ya mereka juga, teman-teman. Saya hanya fokus kepada netizen yang memang netizen seperti kita ini ya. Maksudnya seperti kita yang nggak punya, yang memang posisinya itu netral, kita membela siapa yang benar gitu. Dan saya lebih cenderung ke Ibu Ana karena dari cerita sini sebenarnya posisi Ibu Ana itu adalah korban, teman-teman. Korban. Jangan kemudian kita balik-balik bahwa dari ceritanya inilah kok dia nggak menangis lah, kok dia inilah panjat sosial. Udah,
kita lihat di sini siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan, teman-teman. Siapa yang justru dirugikan di sini, teman-teman. Tentu dari cerita Ibu Ana kita bisa menyimak, kita bisa menilai gitu, siapa yang banyak dirugikan di sini. Tentu di sini lagi-lagi adalah perempuan yang dirugikan. Apalagi yang kemudian melakukan ini adalah seorang tokoh agama yang kemudian dipercayai oleh dia gitu, oleh Ibu Ana ini. Ini dari versi Ibu Ana, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Kita juga teman-teman masih menunggu kenapa sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari seorang Yusuf Mansur dengan cerita-cerita ini gitu. Apakah ini cerita Ibu Ana ini benar atau tidak gitu. Segera diklarifikasi, kalau memang tidak betul ya dijawab gitu, tidak betul dengan alasan ini biar cepat selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.